Simposium 6 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Tauhid Islami, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Dr. Tauhid Islami, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Beliau meraih gelar dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Beliau meraih gelar spesialis obstetri dan ginekologi dan konsultan feto maternal dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saat ini beliau merupakan Kepala Instalasi Mawar Rumah Sakit Umum Daerah Sudomo Madiun, Ketua ID Cabang Madiun, Ketua POGI Komisariat Madiun, dan juga pengurus POGI Cabang Surabaya serta anggota PP POGI. Baiklah, kepada Dr. Tauhid kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pembawa acara. Kita masuk pada sesi yang saya kira tidak kalah menariknya ya dengan sesi-sesi sebelumnya, yaitu mengenai JKN dalam perspektif POGI ya. Telah hadir bersama kita dua pembicara yang luar biasa ya, Dr. Manggala dan Dr. Trisya Anggraini ya. Beliau berdua ini adalah expert di bidangnya masing-masing. Dr. Manggala adalah konsultan feto maternal, Dr. Anggi ini adalah konsultan ginekologi onkologi. Tapi luar biasanya beliau masih menyediakan waktu untuk kita semua untuk berpikir masalah pembiayaan ya. Yang pertama nanti akan tampil adalah Dr. Manggala Pasawardana. Beliau akan mengaitkan antara layanan kontrasepsi di era JKN ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa 4 pilar safe motherhood, mulai dari hulu sampai hilir ya. Hilirnya sudah dikerjakan semua, tapi akinya tidak turun-turun ya Dr. Manggala ya. Mulai dari layanan obstetri esensial juga sudah dikerjakan, kemudian persalinan aman dan bersih, ANC juga sudah dikerjakan, tapi akinya tidak turun-turun. Nah, barangkali kita menarik untuk ke hulu ya, ke hulu, ke kontrasepsinya di era JKN. Baik, sebagai informasi kurikulum vitae ya, beliau sangat pakar di bidangnya. Beliau ini setahu saya adalah konsultan feto maternal yang ketertarikannya itu pada fetal terapi ya, Dr. Manggala ya. Dan sekarang beliau adalah kandidat doktor. Kami persilakan Dr. Manggala, waktu kurang lebih 20 sampai dengan 25 menit. Ya, baik. Terima kasih Dr. Tauhid atas introduksinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Tauhid ya, ada Dr. Anggi juga. Saya masih lihat ada Prof. Budi Iman, Dr. Fernandi Mukni juga ikut di sini, dan mungkin para senior, guru besar, sejawat yang hadir pada acara Medical Studium Generale ini ya. Jadi mungkin topik kali ini relatif nggak ilmiah mungkin ya, Dr. Tauhid ya. Saya kalau lihat judul-judul lainnya agak minder gitu ya. Semuanya ada evidence base-nya. Kalau ini mungkin evidence base-nya Permenkes dan Perpres mungkin ya. Tapi apapun itu sesuai yang disampaikan Dr. Tauhid tadi bahwa ya kita hidupnya tetap menapak di era JKN ya. Jadi apapun itu langkah baiknya kita juga mengupdate keilmuan tentang jaminan kesehatan nasional, karena kadang-kadang banyak hal yang justru terhambat karena kekurangtahuan kita ya, atau terhadap jaminan kesehatan nasional. Jadi saya dapat tugas topik tentang jaminan kesehatan nasional dan layanan keluarga berencana. Mungkin nanti lebih banyak diskusi akan lebih bagus. Saya harapkan diskusinya cukup banyak nanti. Nah, seperti yang disampaikan oleh Dr. Tauhid tadi tentang problem nasional kita ya. Jadi mungkin biar agak ilmiah dikit harus ada evidence base-nya ya. Jadi kita tahu angka kematian ibu kita masih cukup tinggi ya. Ini sumbernya dari Kementerian Kesehatan. Kita di 305. Saya kurang tahu kalau ada yang baru, tapi yang ini saya tahu dari 2015 ya, 305, dan kalau kita bandingkan dengan negara lain cukup tinggi ya. Kita dua paling tinggi ya.
Jadi cukup mengkhawatirkan. Ini harus menjadi refleksi kita bersama, karena apapun itu kalau kita lihat dari WHO ya, jadi angka kematian ibu ini merefleksikan kemampuan sistem kesehatan kita ya. Jadi sistem kesehatan itu secara keseluruhan, nggak cuma salah dokternya, nggak cuma salah rumah sakitnya dan lain sebagainya, tapi secara keseluruhan sistem di mana dia tidak mampu mencegah komplikasi yang diakibatkan oleh kehamilan dan persalinan. Sebenarnya cukup menyedihkan sekali ya, karena kita tahu wanita itu hidupnya dalam dalam periode sistem periode reproduksi yang cukup lama, bisa dicegah, dan juga kalau hamil pun ada waktu 9 bulan untuk mencegah. Nah, ini kita dinilai tidak mampu, dapat dilihat dari angka kematian ibu yang cukup tinggi. Dan Dr. Tauhid tadi juga sudah menjelaskan, kita harus ingat yang menyebabkan ibu meninggal atau safe motherhood ya. Sekarang sudah ada lebih banyak dari 4 ya, tapi ini yang konvensional ada 4, dan yang paling hulu adalah family planning. Nah, family planning ini kalau misalnya kita nggak bagus ya, kira-kira safe motherhood-nya juga miring gitu ya. Jadi akan runtuh juga sekuat apapun rumah sakit kita, sekuat apapun layanan kita ya. Nah, ini arahan dari Presiden sebenarnya ya. Jadi arahan dari Presiden berharap jangan sampai ada lagi kematian ibu ya. Harapannya seperti itu, dan salah satu prioritasnya memang adalah KB di sini ya, keluarga berencana. Jadi harapannya adalah kita harus tahu apa kondisi sekarang, bagaimana peraturannya, dan apa sih yang kira-kira bisa kita kerjakan atau kita lakukan untuk membantu mengoptimalisasi KB ini untuk menunjang penurunan angka kematian ibu. Jadi sebenarnya Dr. Tauhid di sini saya nggak cuma memberikan seminar ya, tapi separuh curhat ya. Jadi memang kalau kita ngelihat kunci penurunan angka kematian ibu salah satunya pembiayaan ya. Nah, ini pembiayaan ini yang sampai sekarang menjadi masalah. JKN rata-rata membahasnya juga masalah pembiayaan ya, selain masalah sistem pelayanannya. Jadi harapan kita semua sebenarnya pembiayaan ini jangan jadi hambatan ya. Kadang-kadang selalu kita ngomongnya ada kok biayanya, ini dibiayai oleh BPJS gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan besar juga satunya adalah apakah pembiayaan ini cukup atau enggak ya. Nah, sedikit kalau kita kembali lagi ke audit seksio cesarea ya. Jadi kita pernah diaudit mengenai SC rate ya, karena dinilai terlalu banyak ya, walaupun ternyata sudah dilakukan audit oleh Kementerian Kesehatan dan POGI dengan hasil yang cukup baik. Dan kita lihat di sini, ini sebenarnya hasil sampingannya ya. Kalau kita lihat hasil sampingannya ternyata masih cukup banyak itu, kehamilan ke-4, ke-5, bahkan sampai ke-8, ke-10 ya. Kita ketahui bersama bahwa unmet need KB kita cukup tinggi ya, 11%. Jadi ada orang-orang yang membutuhkan KB sebenarnya tapi tidak mampu mendapatkan KB. Nah, ini kalau kita lihat lagi, kalau kita analisis ke bawah lagi, ternyata kalau kita bisa membatasi 2 anak, mungkin menurunkan kehamilan, biaya kehamilan, dan tentunya angka kematian ibu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengoptimalisasi KB ini, sebenarnya kita investasi untuk berhemat ya. Negara ini harus memikirkan bahwa kalau KB-nya bagus, ya harusnya pembiayaannya juga akan semakin hemat ya. Jadi nggak bingung ini selalu defisit dan lain sebagainya. Nah, ini untuk pengetahuan kita bersama ya. Jadi ada beberapa peraturan ya, peraturan yang kita harus ketahui tentang family planning ya. Karena ini skopnya general, jadi saya coba ceritakan semua. Jadi dasarnya tentunya dari Perpres ya, Perpres tentang jaminan kesehatan. Nah, ini yang pertama adalah di layanan primer ya, atau di pelayanan kesehatan tingkat pertama. Apa aja sih yang bisa kita lakukan ya? Apa aja yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan pelayanan promotif dan preventif di sini, di mana salah satunya disebutkan pelayanan promotif dan preventif ini adalah keluarga berencana. Nah, yang cukup ribet juga, yang cukup aneh di sini juga ada kata-kata bahwa pelayanannya itu lengkap ya, dari konseling, pelayanan kontrasepsi, termasuk vasektomi dan tubektomi. Nah, ini yang saya juga agak heran. Jadi memang kita harus sadar bahwa di peraturan-peraturan kita ini kadang-kadang ada beberapa yang berseberangan, namun ini bukan berarti harus dipertengkarkan ya, tapi kita harus memberikan masukan bersama bahwa ada yang masih kurang tepat ya.
Untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau di rumah sakit, ini disebutkan pelayanan keluarga berencana, tapi tidak disebutkan apa saja yang dibiayai ya, apa saja yang tidak dibiayai tidak disebutkan. Namun di sini juga disebutkan kalau sudah dibiayai oleh bagian lain maka nggak boleh dibiayai oleh JKN ya. Dan ada satu hal yang menarik di sini bahwa kebutuhan alat dan obat kontrasepsi ini diatur oleh BKKBN. Jadi BKKBN ini memiliki peran untuk menyiapkan alat-alatnya yang kadang-kadang kita juga nggak tahu ya, rumah sakit juga nggak tahu. Kita bisa meminta ke BKKBN untuk menyediakan IUD, implan dan lain sebagainya, asalkan semuanya tertulis ya dan terrekap ya. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi sangat mudah sekali dari FKTP dan FKRTL kalau bisa coba berkoordinasi dengan BKKBN untuk menyediakan supply site-nya ini ya, menyediakan supply site. Nah, kita coba breakdown ya jenis kontrasepsi apa saja yang bisa ditangani. Seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya dari peraturan pun rancu ya, karena nggak ada penjelasan detail apakah boleh semua ya. Tadi kalau kita ulang tadi dari FKTP bisa sampai vasektomi dan tubektomi, padahal di sana juga nggak bisa melakukan operasi ya sebenarnya FKTP ya. Dari FKRTL nggak ada penjelasan, boleh nggak kita ngerjakan IUD atau implan di sana, karena kalau nggak ada penjelasan ya. Nah, kita kembali lagi ke FKTP. Kalau di FKTP kita tahu SKDI ya, Standar Kompetensi Dokter Indonesia, kita bisa melakukan semuanya, hati-hati dengan implan. Implan ini ternyata level 3 ya. Jadi kita harus melihat lagi peraturan-peraturan di tempat kita. Di bidan gimana? Boleh keluarga berencana, kewenangan memberikan IUD dan implan harus ada pelatihan. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti ini harus kita pahami bersama, karena BPJS itu sangat strict dengan rule ya, sangat strict dengan aturan. Jadi kalau misalnya ada beberapa aturan yang sebenarnya nggak kompeten, ya kita harus ngikutin pelatihan. Kadang-kadang diminta juga itu sertifikat pelatihannya mana dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin harus kita identifikasi bersama dan menjadi perbaikan ya. Jadi kalau kita misalnya nggak mau berurusan dengan administrasi yang butuh ada pelatihannya dan lain sebagainya, ya langkah baiknya hal-hal seperti ini bisa kita ajukan untuk dilakukan perubahan ya, mungkin dibikin level 4 atau dibikin wewenang dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini mungkin harus dipahami bersama. Nah, untuk FKRTL bagaimana? Nah, ini kita harus tahu prinsip-prinsip JKN ya. JKN ini prinsipnya berjenjang ya. Jadi pelayanan kesehatan tingkat kedua dapat diberikan atas rujukan dari pertama. Jadi kalau misalnya tanya apakah boleh kita masang IUD gitu ya di poli rumah sakit gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau itu sebenarnya sudah kompetensi dari layanan primer ya harusnya baru dirujuk kalau ada problem, misalnya mungkin spiralnya susah diambil gitu ya, susah diekstraksi atau missing tail dan lain sebagainya, butuh bantuan, oke-oke aja. Tapi selama nggak ada masalah harusnya ini diselesaikan di layanan primer. Nah, ini menjadi kontradiksi dengan KB ya. Sebenarnya KB ini harapannya kan bisa dikerjakan oleh siapapun dimanapun ya untuk memudahkan ya. Tapi karena kita menggunakan prinsip-prinsip JKN, kadang-kadang ada beberapa hal yang kurang tepat ya. Nah, tarifnya bagaimana tarifnya ya? Kadang-kadang ini menjadi hal yang menarik ya. Kalau di FKTP ada 2 jenis tarif ya yang beredar ya, tarif non kapitasi dan kapitasi. Untuk pil dan kondom mengikuti kapitasi. Tapi sebenarnya ada yang menarik nih, ada non kapitasinya. Jadi kalau kita pasang IUD atau implan ini kita bisa klaim dengan harga 100.000. Kalau MOP ya ini walaupun masih saya kasih tanda tanya karena saya lihat di SKDI belum ada itu kompetensi MOP untuk dokter umum. Mungkin saya salah, ada update, tapi yang jelas sampai sekarang masih belum ada. Nah, hal-hal ini bisa kita jadikan kesempatan ya, misalnya melakukan safari KB, pemasangan IUD atau pencabutan IUD gitu ya di puskesmas atau di layanan primer, dan itu bisa diklaim. Alatnya gimana? Bisa minta BKKBN. Jadi dengan adanya pengetahuan seperti ini, harapannya kita semangat gitu ya, semangat lagi untuk melakukan KB. Kalau di FKRTL bagaimana? Di FKRTL pembiayaannya pakai inasibijis dan non inasibijis. Untuk kontrasepsi mungkin kita ngikut yang inasibijis ya. Nah, dari sini disebutkan bahwa sebenarnya FKRTL melakukan semua pelayanan keluarga berencana termasuk tubektomi interval ya, sepanjang tidak termasuk biaya oleh pemerintah. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, kalau ditanya ke BPJS apakah ada pembiayaannya, lu dibiayai ya, karena selalu tulisannya seperti ini. Nah, yang jadi masalah apakah pembiayaannya cukup atau ada pembiayaan khusus yang terpisah untuk kontrasepsi. Nah, ini mungkin akan saya bahas selanjutnya. Nah,
kita sekarang akan lihat di FKRTL ini apakah ada ya pembiayaan untuk sterilisasi ya. Ini adalah grup inasi bijis dari tindakan obstetri ya. Jadi tindakan obstetri grupnya cuma 4 ini. Entah dibayar dengan grup persalinan pervaginam dengan tindakan selain steril dan kuret, persalinan pervaginam dengan steril dan kuret, atau sesar ya. Nah, untuk persalinan pervaginam mungkin memang ada pembiayaannya sendiri. Jadi kalau kita coding dengan sterilisasi, maka dia akan masuk grup di sini, nggak masuk grup yang bawah ini, sehingga ada tambahan pembiayaannya. Walaupun kalau kita lihat pembiayaannya ini harus kita lihat lagi, cukup nggak ya dengan melahirkan pervaginam, buka kamar operasi untuk dilakukan steril, ini perlu kita berhitung-hitung lagi. Nah, untuk seksio jauh dekat seksio saja. Jadi mau seksio plus A, plus B, plus steril, dan lain sebagainya, pembiayaannya tetap seksio saja. Jadi memang nggak ada pembiayaan khusus, semuanya masuk ke dalam grup seksio sesarea. Ya. Nah ini mungkin ada sedikit bantuan manual klaim ya untuk sterilisasi. Seperti saya sebutkan tadi, kalau persalinan di rumah sakit, kalau seksio dan kuret, dia nggak masuk grup inasi bijis tertentu, nggak merubah grouping dan tidak merubah harga. Beda dengan persalinan pervaginam. Kalau persalinan pervaginam ditambah steril, dia akan merubah grouping. Ini penting ya, mungkin di rumah sakit pendidikan atau rumah sakit tersier, jangan lupa untuk menambahkan yang masih melakukan sterilisasi pasca persalinan ya, jangan lupa untuk menambahkan coding-coding ini. Jadi coding diagnosisnya ini, coding tindakannya seperti ini ya. Jadi dia akan masuk grup seperti ini. Mungkin kalau di rumah sakit tipe A klaimnya cukup tinggi ya, 4,7 ya. Tapi kalau rumah sakit tipe D yang segini mungkin ya saya kurang tahu apakah cukup ya, karena itu peran dari rumah sakit untuk menghitung cukup apa enggak. Tapi yang jelas sepertinya enggak cukup dan akan sulit untuk dikerjakan ya. Nah, ini juga ada klaim kalau misalnya persalinannya di layanan primer. Jadi setelah lahir di layanan primer, dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan MOW. Apakah bisa dikerjakan seperti itu? Bisa juga dengan coding-coding seperti ini. Ya, nanti mungkin klaimnya seperti ini kira-kira. Jadi prosedur pada tuba fallopian. Nah, ini juga mungkin perlu ditanyakan ke rumah sakit apakah cukup untuk mengerjakan ini. Kalau cukup ya kita kerjakan saja karena ini sangat baik dan bisa untuk membantu pasien-pasien yang sudah lahiran di FKTP hanya dirujuk ke FKRTL untuk steril. Aturannya apakah ada? Ada aturannya. Jadi aturannya juga ada bahwa hal-hal seperti ini bisa dilakukan ya, bisa dilakukan. MOW interval seperti apa? MOW interval juga bisa. Jadi kalau ada pasien yang menginginkan sterilisasi, cuma yang jadi masalah pada waktu kita diskusi dengan BPJS dan BKKBN pada waktu itu ya, itu sempat eyal-eyalan karena yang namanya BPJS atau JKN prinsipnya harus ada indikasi medis tertentu. Nah, yang susah adalah steril nih indikasi medisnya apa? Padahal ini kan pelayanan kontrasepsi ya. Jadi hal-hal yang kadang-kadang secara aturan itu susah sekali ya kalau diikutkan dengan JKN ya, karena KB ini kan sebenarnya mungkin tidak ada indikasi medisnya karena tujuannya hanya untuk membatasi jumlah penduduk mungkin ya. Jadi sebenarnya ini bisa cuma memang kadang-kadang kalau untuk kasus yang ini BPJS masih tanya. Ada beberapa BPJS yang tanya ke saya, "Dok, kenapa nggak di spiral? Ngapain kok harus steril? Kan lebih mahal steril." Nah, ini yang susah, kadang-kadang mereka nggak paham bahwa kalau steril tentunya akan lebih efektif ya menghindari kehamilan ya. Nah, ini penghitungannya. Jadi kalau misalnya dilakukan MOW interval bisa menggunakan coding seperti ini dan nanti hasilnya seperti ini. Nah, pertanyaan yang berikutnya lagi, apakah pembiayaannya cukup? Nah, ini yang susah ya. Jadi ini pernah kita berdiskusi juga di TKMKB ya, atau tim kendali mutu kendali biaya, ngitung seksio aja. Ternyata seksio dan pervaginam ini dananya nggak cukup ya. Apalagi kalau ditambah steril tadi ya. Jadi pervaginam aja nggak cukup, ditambah steril lagi, seksio ditambah steril, apakah tambah nggak cukup? Nah, ini kalau nggak cukup, kalau rumah sakit kan pasti akan menghitung untung rugi ya. Nah, ini akan menjadi problem di lapangan. Jadi ini menjadi masalah juga. Ini beberapa publikasi yang ada ya. Kalau kita bandingkan harga inasi bijis dengan harga di luar ini ya jauh ya. Kita juga pernah penelitian di Surabaya. Di Surabaya juga kalau kita lihat ternyata klaimnya minus terus. Nah, kalau minus terus ini kan akan susah ya, sehingga untuk menambah pelayanan kontrasepsi akan lebih sulit lagi. Sehingga kalau kita bisa ringkas di sini ya, jadi masalah yang ada sebenarnya pembiayaannya nggak cukup ya.
Nah, untuk hal ini sebenarnya kita dari PP POGI ya, karena kita bekerja juga di sebagai organisasi ya di Pokja JKN, kita juga sudah mengusulkan ya peningkatan tarif-tarif persalinan ya. Jadi usulan ini sudah disampaikan sampai ke Wamenkes RI, walaupun tentunya hal ini tidak mudah untuk disetujui ya, tapi minimal kita sudah melakukan usaha untuk penghitungan supaya mereka paham bahwa ya kondisi di lapangan penghitungannya kurang nih ya. Nah, masalah yang lain juga adalah selain pembiayaannya sendiri kurang, ternyata grup-grup inasi bijis yang ada sampai saat ini tidak memberikan klasifikasi khusus. Nanti mungkin Dokter Anggi juga menyebutkan ya, kayak misalnya radikal histrektomi nggak ada grupnya khusus atau salah grup ya, masuk grup yang berbeda ya. Nah ini di sini juga sama. Mau seksio tindakan penyelamatan yang lain, misalnya di balance atau dilakukan ligasi, harganya sama. Di steril pun juga harganya sama ya. Jadi masuk ke seksio, jauh dekat masuk grup seksio dengan harga yang sama. Nah, harapannya nanti ke depan ini sudah kita usulkan, sudah ada uji cobanya ya. Jadi contohnya kalau misalnya seksio saja nanti grupnya ikut seksio. Seksio dengan tindakan sesuatu nanti masuknya grup seksio dengan tindakan kompleks lainnya gitu ya. Seksio dengan steril dia akan masuk grup seksio dengan sterilisasi. Ini masih uji coba sifatnya dan memang masih lama apakah ini berhasil atau enggak karena ini sifatnya masih trial ya. Trial yang akan diuji coba oleh rumah sakit bukan profesi. Jadi profesi sudah bergerak di sini mengusulkan grouping-grouping yang terbaik lah ya, yang sesuai dengan kondisi di lapangan, tinggal bolanya berada di Kementerian Kesehatan dan rumah sakit untuk melakukan trial terhadap grup-grup yang ada ini. Harapannya sih inasi bijisnya bagus, tapi saya kira kondisi ini masih sangat lama ya, masih sangat lama. Apa aja ya usulan-usulan yang lain, jadi kita memang berusul ke berbagai macam organisasi dan lain sebagainya ya. Salah satunya yang paling simpel adalah membuat tarif top up ya. Sebenarnya ada top up, ada bab-bab JKN yang bisa kita tambahkan. Jadi kalau kayak spesial prosedur ini, siapa tahu ada top up sterilisasi ini akan meningkatkan semangat untuk melakukan seksio dengan sterilisasi. Jadi untuk kesimpulan ya, jadi memang untuk kesimpulan bagi saya adalah upaya penurunan AKI dan AKB ini salah satunya nggak melulu menguatkan rumah sakitnya, menguatkan ANC-nya, dan lain sebagainya. Tapi optimalisasi keluarga berencana ini juga menjadi kewajiban bagi kita dan menjadi prioritas bersama. Yang kedua adalah tentunya pahami aturan yang berlaku saat ini. Tadi sudah saya sebutkan beberapa peraturan, harapannya tahu kondisinya, FKTP melakukan apa, FKRTL melakukan apa saja yang dapat diklaim, kira-kira dapatnya berapa, dan lain sebagainya, sehingga mungkin kita bisa bernegosiasi lah dengan rumah sakit, apakah ini cukup, apa enggak, dan lain sebagainya. Harapannya adalah yang sekarang ini, ya kita tetap berbuat sesuatu ya untuk menyukseskan keluarga berencana. Untuk ke depan tentunya masih banyak yang perlu disesuaikan dan diperbaiki. Kita dari Pokja JKN dengan Dr. Tauhid, dengan Dr. Anggi, kita kawal terus supaya ada perbaikan-perbaikan sehingga hambatan-hambatan pembiayaan ini bisa kita kurangi lah ya. Jadi kita sudah melakukan berbagai usulan seperti rasionalisasi tarif inasi bijis, pembatasan jumlah kehamilan dan persalinan, ya, pencepatan penyelesaian proses regrouping dan reklasifikasi dari Kemenkes, top up pelayanan sterilisasi, semuanya ini sudah kita usulkan ya secara resmi maupun secara pendekatan personal ya. KB memiliki pembiayaan tersendiri di luar dari JKN ya. Ini kondisi kalau sudah hopeless ya. Jadi misalnya ini kurang pembiayaannya, ini ditolak karena nggak ada indikasi ya, ujung-ujungnya mungkin suatu saat kita harus mengusulkan bahwa KB ini punya pembiayaan tersendiri di luar dari JKN, karena ini bukan pembiayaan yang ada indikasi medis dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, Dr. Tauhid, mungkin semoga bisa memberikan sedikit pencerahan lah tentang apa yang bisa kita lakukan di layanan KB ya di era JKN ini. Matur nuwun Dr. Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.